Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di pembelajaran daring IPS. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan penduduk Indonesia. Apa sih pertumbuhan penduduk itu? Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Nah, berdasarkan faktor-faktor pengubahnya, pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan penduduk total dan pertumbuhan penduduk alami. Apa sih perbedaan antara kedua pertumbuhan penduduk tersebut? Nah, kalau pertumbuhan penduduk total, teman-teman, itu adalah pertumbuhan penduduk yang memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Sedangkan kalau yang pertumbuhan penduduk alami itu hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian saja tanpa migrasi. Jadi bedanya, kalau yang total ada migrasi, kalau yang natural tidak ada migrasi. Nah, rumusnya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk yang pertumbuhan penduduk total itu T sama dengan kelahiran dikurang kematian per tahun ditambah dengan migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, kalau untuk yang pertumbuhan penduduk alami itu hanya menghitungnya jumlah kelahiran per tahun dikurangi dengan jumlah kematian per tahun. Nah, teman-teman, pertumbuhan penduduk tadi dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari kelahiran terlebih dahulu. Nah, kelahiran atau fertilitas dan ukurannya. Apa sih yang dimaksud dengan kelahiran? Nah, kelahiran sering disebut dengan fertilitas atau natalitas. Merupakan kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi ini ya teman-teman, angka kelahiran itu jumlah kelahiran selama 1 tahun untuk 1000 penduduk. Nah, maka rumusnya seperti ini, CBR. CBR itu adalah kepanjangan dari Growth Birth Rate. Nah, jadi rumusnya nanti adalah jumlah kelahiran per tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 1000. Nanti akan kita praktekkan di latihan ya teman-teman. Nah, nanti ketika kita sudah memperoleh angkanya, nanti ada penggolongannya teman-teman. Kalau angka kelahiran lebih dari 40 itu dia tergolong tinggi. Kalau angka kelahiran antara 30 sampai 40 itu tergolong sedang. Dan kalau angka kelahiran kurang dari 30 itu berarti tergolong rendah. Nah, itu untuk kelahiran atau fertilitas. Selanjutnya yaitu kematian atau mortalitas dan ukurannya. Apa sih yang dimaksud dengan kematian atau mortalitas? Jadi kematian atau mortalitas itu merupakan keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Nah, ini dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Jadi setelah bayi lahir hidup, nah itu kematian bisa terjadi kapan saja. Nah, apa sih rumus dari kematian? Ini tidak berbeda jauh dengan kelahiran ya teman-teman. Kalau kelahiran tadi CBR, kalau yang kematian adalah CDR, Growth Death Rate. Nah, rumusnya adalah jumlah kematian per tahun dibagi dengan populasi atau jumlah penduduk dikali dengan 1000. Nah, untuk angka kematian sendiri nanti ada penggolongannya teman-teman. Yang pertama, jika angka kematian lebih dari 20 maka dia tergolong tinggi. Jika angka kematian antara 10 sampai 20 dia tergolong sedang. Dan jika angka kematian kurang dari 10 itu nanti tergolong rendah. Nah, itu tadi merupakan indikator dari angka kematian. Nah, sampai di sini teman-teman untuk pertumbuhan penduduk apakah sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut sedikit ya teman-teman mengenai kualitas penduduk Indonesia. Nah, kualitas penduduk itu teman-teman merupakan tingkatan mutu kehidupan penduduk pada suatu wilayah atau daerah. Nah, bermutu atau tidaknya suatu kehidupan itu ditandai dengan apa saja teman-teman? Yang pertama yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas penduduk adalah tingkat pendidikan. Nah, maju atau tidaknya tingkat pendidikan suatu negara itu mempengaruhi kualitas penduduknya teman-teman. Presentasi lulusan SD-nya ada berapa, lulusan SMP, lulusan SMA, ataupun lulusan perguruan tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya.
angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan penduduk Indonesia ini tentu dipengaruhi oleh apa saja, ada keadaan gizi, ada lalu nanti kemudian kondisi lingkungan, sanitasi lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, ukuran tingkat kesejahteraan penduduk ini teman-teman itu biasanya dilihat dari tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendapatan di masyarakat sekitar. Nah, itu tadi teman-teman sekilas mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.